Baik, kita masuk ke struktur codingan. Yang pertama adalah data preprocessing. Data preprocessing itu terdiri dari beberapa tahap yang penting, yaitu yang pertama itu seperti import library dan dataset. Baik, ke tahap pertama untuk data preprocessing yaitu mengimport library dan dataset. Import library yang perlu adalah NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Dan untuk datasetnya adalah dataset usecar. Dataset usecar itu nanti akan dimasukkan ke data frame Pandas dan akan menghasilkan output seperti berikut. Dapat dilihat masih banyak atribut yang tidak penting seperti URL dan county yang terdapat banyak sekali atribut null. Yang pertama itu membersihkan dataset. Atribut yang tidak penting akan dihapus atau di drop. Maka kita pertama harus mengecek apakah dataset itu masih terdapat null. Ternyata masih banyak. Dan size adalah salah satu dataset yang memiliki null terbanyak, dan county. Oleh karena itu, dataset yang akan di drop adalah name, ID, region, URL, condition, size, image URL, description, county, fin, dan model. Hasil dataset yang telah di drop akan menjadi seperti ini. Jadi kita mempunyai atribut price, year, manufacturer, cylinder, fuel, odometer, title status, transmission, drive, type, paint color, state, latitude, dan longitude. Masih dapat dilihat banyak sekali data yang memiliki nilai 0. Oleh karena itu, tahap selanjutnya imputation. Imputation adalah mengisi nilai kosong tersebut dengan salah satu strategi ini, yaitu dengan median dari seluruh nilai dalam atribut tersebut ataupun modus dari seluruh nilai dalam atribut tersebut. Untuk mengimputation itu menggunakan library scalar yang input simple imputer. Jadi yang untuk nilai numerik seperti price, odometer, latitude, dan longitude akan melakukan strategi median. Jadi nilai kosongnya itu akan diisi dengan median dari setiap atribut tersebut. Dan untuk yang lainnya seperti yang kategorikal, yang year, manufacturer, cylinder, fuel, title status, transmission, drive, type, paint color, dan state, record kosongnya akan diisi dengan most frequent atau modus dari data tersebut. Nanti kita cek apakah masih ada name values, dan ternyata tidak. Lanjut ke tahap selanjutnya, ke penentuan atribut. Penentuan atribut dependen ini mengharuskan untuk nilai dari seluruh atribut menjadi angka yang dapat dikomputasi, sehingga saya menggunakan label encoder untuk semuanya dahulu dimasukkan ke dataset temp. Jadi manufacturer, cylinder yang kategorikal, untuk nilai yang kategorikal selanjutnya itu akan diubah menjadi data 0, 1 atau 2 atau numerik. Baik, tahap selanjutnya dalam data preprocessing yaitu menentukan atribut. Untuk menentukan atribut dependen itu mengharuskan untuk nilainya dari seluruh atribut itu menjadi angka yang dapat dikomputasi, sehingga perlu perubahan yang data kategorikal itu menjadi angka dulu. Kita menggunakan scalar label encoder, dan sebagai plotnya adalah seaborn. Pertama, dataset akan disimpan terlebih dahulu ke dataset temporally.
Jadi langsung kita ke labeling proses. Ini akan diubah menjadi angka yang asalnya string. Oke, lanjut ke korelasi. Untuk cara mencari korelasinya seperti codingan di sini. Lalu diplot akan hasilnya seperti ini. Berdasarkan hasil di atas, saya memiliki kesimpulan bahwa akan memilih 4 dataset, yaitu yang pertama itu atribut price sebagai klasifikasi dengan atribut odometer dan title status sebagai atribut input. Dan untuk dataset yang kedua itu adalah state sebagai classifiernya dan year sebagai atribut input, dan yang ke-12 adalah latitude sebagai atribut input pula. Untuk eksperimen clustering itu memerlukan atribut yang numerik. Jadi hanya ada 2 atribut, hanya ada 4 atribut yang numerik, yaitu latitude dan longitude dan odometer dan price pula. Untuk clustering itu memerlukan atribut numerik sebagai dataset input dan tidak ada dataset classifier. Oleh karena itu saya memilih latitude dan longitude itu sebagai dataset 3, odometer dan price itu sebagai dataset 4. Tahap selanjutnya adalah mengatasi outlier. Setiap atribut itu memiliki nilai yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Salah satu cara untuk menghilangkan nilai tersebut adalah dengan persentil. Persentil mengemukakan bahwa 5% nilai di atas dan 5% nilai di bawah adalah outlier. Jadi kita ambil 5% nilai dari atas dan 5% nilai dari bawah. Lalu untuk semua nilai yang tadi kita ambil itu akan di drop. Berikut adalah hasilnya. Yang asalnya 20.000 rows menjadi 16.000 row. Dan ini adalah grafik hasilnya. Lakukan ke semua atribut yang memiliki numeric values. Nanti akan terlihat seperti ini. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap membinding. Binding itu memiliki tujuan untuk supaya hasil nanti tidak akan overfitting. Untuk dataset pertama, price akan di binding. Jadi chip price akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu cheap dan expensive. Untuk cheap itu price kurang dari sama dengan 10.000 dan expensive itu price lebih besar dari 10.000. Untuk pengelompokannya codingannya seperti ini, menggunakan library sklearn column transformer. Lalu aturan mapping yang sudah diatur di sini dimasukkan ke dataset 1. Nanti akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat price sudah menjadi atribut yang kategori, sudah memiliki di kelompok, bukan numerik lagi.
Untuk dataset 2, year dan state akan dikelompokkan. Untuk state itu menjadi east dan west. Karena VT dan VA itu memiliki lokasi di timur dan UT WA itu memiliki lokasi di west. Lalu masukin kondisinya ke sini. Dan dataset 2-nya untuk kondisi yang di atas akan dimasukkan ke dataset 2 yang state. Untuk yang year itu memiliki aturan seperti ini. Dia akan diberikan 0 untuk year yang kurang dari 2007 dan 1 untuk year yang di antara 2007 dan 2011. Dia akan diberikan 2 jika year-nya itu di antara 2011 dengan 2014, dan dia akan diberikan 3 jika year-nya itu di atas 2014. Hasilnya akan seperti ini. Ke tahap selanjutnya, encoding atribut kategorikal. Atribut kategorikal yang terdapat pada atribut input itu hanya pada di dataset pertama, yaitu title status. Oleh karena itu perlu dijadikan atribut numerik dengan cara mengencode. Karena atribut title status adalah categorical ordinal, seperti urutannya clean lebih besar dari rebuild, prioritasnya lebih besar daripada salvage, lebih besar lagi daripada missing, dan lebih besar daripada parts only. Oleh karena itu akan dibuat seperti ini. Clean itu prioritasnya 5, rebuild ada prioritasnya 4, salvage prioritasnya 3, lion prioritasnya 2, missing prioritasnya 1, dan parts only prioritasnya 0. Lalu dataset 1 tadi yang mapping ini dimasukin ke dataset 1. Lalu di print akan menghasilkan seperti ini. Lihat title statusnya sudah berubah menjadi angka. Untuk price tidak perlu di encode lagi karena itu menjadi atribut classifier. Oke, untuk menyesuaikan skala, seluruh dataset perlu disesuaikan skala karena berkaitan dengan Euclidean distance. Kalau melakukan algoritma yang ada distance-nya seperti Euclidean distance tersebut, harus melakukan menyesuaikan skala. Oleh karena itu, kita menyesuaikan skalanya dengan rumus standarisasi. Bisa dapat dilihat dari rumus tersebut, hasilnya adalah seperti ini. Untuk odometer dan title status jaraknya menjadi lebih dekat. Untuk dataset 2 jaraknya pun menjadi lebih dekat. Dataset 3 dan dataset 4. Tahap selanjutnya adalah tahap membelah dataset. Pada tahap ini, dataset akan terbagi menjadi 4 dataset, yaitu dataset input untuk dilatih, dataset input untuk pengujian, dataset dependent untuk dilatih, dan dataset dependent untuk pengujian. Untuk membelah dataset itu hanya diperlukan pada algoritma classifier atau classification. Untuk clustering tidak perlu karena seluruhnya itu adalah dataset input. Perbandingan jumlah data yang dilatih dengan data yang diuji adalah 8:2. Mari kita ke contoh dataset pertama.
Ini adalah dataset pertama, lalu akan di split datasetnya tersebut menjadi dataset input, odometer, title, status itu menjadi input, dataset 1 dependent atau classifier adalah price, lalu masukkan ke library yang di atas yaitu train test split dengan dataset 1 input, dataset 1 dependent dengan test size nya adalah 20% dan random state nya adalah 0, lalu akan menghasilkan dataset 1 input train, dataset input test, dataset dependent train, dan dataset dependent test. Begitu juga ke dataset 2, year dan latitude akan menjadi dataset input dan states akan menjadi dataset 2 dependent. Nanti akan di print dataset 2 nya menjadi input train, dataset 2 input test, dataset 2 dependent train, dan dataset 2 dependent test. Tahapan setelah data pre-processing adalah classification. Untuk classification saya menggunakan 3 algoritma yaitu KNN, naive Bayes, dan satu lagi decision tree. Untuk KNN ini dalam dataset pertama menggunakan sklearn k-neighbor classifier dengan n-neighbor 5 dan metrik Minkowski P2 itu maksudnya adalah menggunakan Euclidean distance. Lalu masukkan dataset dependent train-nya, dataset input train-nya menjadi bukan sebuah data frame, lalu masukkan ke classifier fit untuk input train-nya dan dependent train. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk ke conversion matrix data test. Untuk memprediksi, saya masukkan ke dataset 1 dependent prediksi. Jadi nanti dataset 1 input testnya akan diprediksi berdasarkan algoritma yang sudah kita masukkan di atas. Lalu kita buat conversion matrixnya dengan sklearn conversion matrix. Conversion matrixnya itu berupa prediksi antara dataset 1 dependent test dengan dataset 1 dependent prediksi. Masukkan ke pandas data frame dan akan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bahwa true positif dari chip adalah 958 dan true positif dari expensive adalah 1033. Lalu kita cari akurasinya menggunakan sklearn accuracy score. Nanti akan didapatkan seperti ini, 67%. Lalu masuk ke visualisasi data. Nanti akan terlihat seperti ini. Masih dapat dilihat terdapat banyak yang salah. Seperti ini adalah expensive, itu diprediksinya adalah cheap, dan begitupun sebaliknya. Ini untuk yang training set dan yang ini untuk yang test set. Lanjut ke dataset 2 yang masih KNN. Langsung saja ke conversion matrixnya. Untuk conversion matrixnya ternyata lebih bagus daripada dataset pertama, yaitu true positif dari East itu 2688 dan true positif dari West adalah 480. Lalu memiliki akurasi 98%.
Lalu kita lihat visualisasi datanya, lebih rapi dan lebih terlihat lebih benar, meskipun masih ada yang salah. Ini untuk yang training set, dan ini untuk yang test set. Lanjut ke algoritma naive Bayes. Untuk dataset pertama menggunakan scalar naive Bayes atau Gaussian NB. Masukkan ke classifier dan langsung di feed dataset input trainnya dan dataset dependent trainnya. Masuk ke confusion matrix, ternyata hasilnya itu lebih bagus daripada yang sebelumnya, yaitu chipnya itu memiliki true positif 1288 dan yang ekspensifnya adalah 839. Untuk akurasinya yaitu 71%. Langsung masuk ke visualisasi data. Bisa dilihat bahwa prediksinya itu membentuk sebuah kurva. Masih saja banyak yang salah, yaitu yang chip terprediksi ekspensif dan ekspensif terprediksi chip. Untuk test setnya juga begitu. Lanjut ke dataset 2, langsung saja ke confusion matrixnya. Wah, ternyata performasinya malah lebih buruk daripada yang sebelumnya. Menjadi is-nya memiliki true positif 2529 dan waste-nya memiliki true positif 402 dengan akurasi 91%. Langsung masuk ke visualisasi data. Begini, membentuk sebuah kurva juga dan masih banyak yang terprediksi salah. Ini untuk training set dan ini untuk test set. Selanjutnya algoritma decision tree. Untuk dataset 1 itu menggunakan sklearn decision tree classifier dengan entropy dan random state-nya adalah 0. Lalu di classifiernya akan di feed, akan dilatih. Dataset 1 input trainnya akan dilatih dan dataset 1 dependennya juga akan dilatih. Confusion matrix yang telah didapatkan ternyata lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu chipnya itu terprediksi true positifnya 1314 dan expensive true positifnya adalah 968. Untuk akurasinya menjadi 76%. Masuk ke visualisasi. Visualisasinya agak berantakan, tetapi sebenarnya ini membentuk sebuah kotak, tetapi masih terlihat masih ada yang salah, yaitu yang chip masih terprediksi ekspensif dan yang ekspensif juga terprediksi chip. Ini untuk yang training set, ini untuk yang test set. Untuk dataset 2 masukkan juga, kita latih dataset trendnya dan langsung ke confusion matrix. Ternyata prediksinya lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya juga. Is true positifnya adalah 2691 dan west true positifnya adalah 490 dengan akurasi hampir ke 100%. Untuk visualisasi datanya seperti berikut. Lihat, sudah terlihat rapi dan bisa
tentukan mana yang salahnya ini, seperti yang ini terprediksi cheap padahal dia expensive. Ini adalah yang training setnya dan ini adalah yang tesnya. Lalu masuk ke analisis trend tadi. Setelah dilihat dari akurasi untuk dataset 1, decision tree adalah akurasi yang paling bagus. Dan KNN adalah algoritma yang kurang bagus untuk dataset 1. Nah, sedangkan untuk dataset 2, decision tree adalah mendapatkan akurasi terbagus dan naive Bayes itu yang terjelek. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu clustering dengan algoritma K-means. Pada dataset 3, kita harus lihat dulu plottingnya seperti ini. Datasetnya itu tidak terlalu padat dan tersebar secara kurang merata. Kita buat dulu API-nya untuk K-means. Jadi yang pertama itu adalah random center. Fungsi ini adalah untuk menempatkan centernya atau clusternya ke posisi yang secara random. Bisa dilihat di sini ada random between min 2 dan 2. Jadi akan pada posisi min 2 atau 2. Selanjutnya adalah fungsi point clustering. Fungsi ini adalah untuk menentukan cluster di setiap data. Jadi nanti data akan dihitung Euclidean distance-nya ke semua center. Nanti center yang paling dekat itu akan disimpan di nearest center distance. Setelah selesai mengcompare semua center, jika dia itu adalah clusterisasi yang pertama, dia akan di-append center yang paling dekatnya. Kalau bukan clusterisasi yang pertama, itu hanya di-override. Berikutnya adalah fungsi sum square. Fungsi ini untuk menghitung performasi setiap algoritma K-means. Jadi intinya adalah untuk setiap data poinnya ini akan dihitung total Euclidean distance di setiap clusternya sendiri. Jadi kalau semakin datanya itu berjauhan dengan nearest centernya atau clusternya, maka performansinya akan lebih buruk. Lanjut ke algoritma min center. Algoritma ini untuk mengganti posisi center ke rata-rata posisi semua data pada cluster center tersebut. Intinya, untuk setiap poin dari center tersebut itu akan ditotalkan posisinya, lalu pas ditotalkan akan dirata-ratakan untuk setiap dimensinya. Lalu rata-rata yang tadi akan menjadi posisi center tersebut. Lalu ini akan mereturn hasil dari center yang baru. Tahap selanjutnya adalah mengkalkulasikan K-means. Jadi pada tahap K-means itu kita perlu menentukan beberapa klasternya dan berapa kali data tersebut akan dilatih.
tahap pertama dalam K-means algorithm adalah untuk semua senternya di random. Tahap kedua adalah untuk semua datanya diklasterisasi berdasarkan nearest centernya. Lalu untuk setiap tadi epoch, kita kalkulasikan posisi center yang baru, datanya diklasterisasi lagi berdasarkan nearest centernya. Dilakukan itu selama epoch. Lalu kalkulasi performansi dari K-means-nya menggunakan fungsi sum square. Dia akan mereturn center yang baru dan sum square yang baru. Lanjut ke elbow method. Elbow method itu memiliki tujuan untuk berapa sih K yang paling optimal, yaitu dengan cara mengecek sum square-nya. Ini adalah algoritmanya. Saya memakai 10K, jadi akan dikalkulasi dari 1 sampai 10 clustering. Nanti akan hasilnya seperti ini. Dapat dilihat dari hasil plotting bahwa setelah dia 4, setelah K-nya itu 4, dia perubahannya tidak begitu drastis. Maka yang K-nya 4 adalah yang paling optimal. Kita masuk ke pemodelannya. Untuk dataset 3 tadi dimasukkan fungsi train K-means clustering dengan clusternya yang optimal, yaitu 4. Lalu di modelnya akan terlihat seperti ini. Terlihat ada 4 data, 4 cluster dari data-data tersebut. Lalu kita warnai datanya menjadi seperti ini. Jadi di cluster 0 itu ada 1848, di cluster 1 ada 574, di cluster 2 ada 12.000, dan ada di cluster 3 ada 1437. Jadi bisa terlihat terbagi secara, menurut saya, bagus. Untuk dataset 4, lakukan seperti tadi. Kita lihat dulu plottingannya. Ternyata datanya itu tidak renggang atau jarak-jaraknya berdekatan dan hanya satu. Terlihat hanya satu gumpalan. Lakukan elbow methodnya. Untuk dataset 4 saya dari K-nya dari 1 hingga 15, mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini adalah pemodelannya, tidak begitu drastis. Jadi saya mengasumsikan 3 itu adalah elbow-nya. Langsung ke pemodelan. Ini adalah hasilnya. Hasilnya terdapat 3 cluster dari kiri, kanan, dan tengah. Lalu kita lihat jika digambarkan bagaimana, maka akan seperti ini. Dengan jumlah cluster 0 itu ada 7.257, dan jumlah cluster 1 ada 3.189, dan yang jumlah cluster yang kedua adalah 4.383.